Halo, nama saya Lina Sepia Fajariani dari kelas 12 IPA 2. Saya beragama Kristen dan Protestan. Di sini saya ingin memberitahukan kegiatan keagamaan saya selama di rumah aja atau sekolah dari rumah. Yang pertama-tama di sekolah dulu. Di sekolah itu kita emang setiap hari sebelum mulai pelajaran kita ada ibadah pagi. Di ibadah pagi itu kalau di sekolah biasanya kita jam 6.30 ngumpul di lab bio untuk berdoa, baca Alkitab, persembahan sama berdoa. Nah, tapi karena lagi corona ini kita kan serba online dari rumah. Nah, ibadah paginya kita pakai Zoom meeting. Terus setiap yang masuk itu nanti bakal diabsen, jadi yang nggak ikut Zoom atau nggak ikut ibadah pagi itu bakal ketahuan karena ada sekre yang nyatutin. Nah, itu kita karena online ya, jadi kita cuma berdoa, baca Alkitab satu pasal, terus ditutup dalam doa. Selain itu, saya juga ada kegiatan keagamaan dari gereja, yaitu ibadah online. Ibadah online itu saya biasanya nggak tentu, karena saya mager-mageran. Itu biasanya saya kalau nggak malam minggu malam atau minggu sore. Itu ibadah online-nya bisa diakses melalui YouTube, jadi bisa kapan aja. Selain itu juga saya lagi masa katekisasi, jadi saya ada kegiatan keagamaan tambahan untuk sebelum dibaptis. Nah, biasanya kegiatan katek ini setiap hari Selasa atau Jumat jam 7 sampai jam 9 atau paling lambat setengah 10 malam itu kita ya biasa keagamaan gitu. Nah, saya juga mau nunjukin catatan-catatan saya selama saya katek. Nah, ya kurang lebih kayak gitu, ada banyak banget. Terus juga selain itu sebelumnya Rokris SMA Negeri 6 juga ngadain baksos gitu. Baksosnya tuh kita bagi-bagi sembako ke teman-teman Rokris kita yang kurang mampu sama ke orang-orang di luar sana yang nggak mampu. Itu kita baginya sisanya random gitu. Kita open donasi dari IG Rokris sendiri sama anak-anak Rokris lain yang bantu promosiin. Saya kira itu aja. Saya kira cukup memberitahuan saya tentang kegiatan keagamaan saya selama di rumah aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Agung Tiana Mulyadi, bisa dipanggil Ana, dari kelas 12 IPA 4 sebagai perwakilan pemeluk agama Hindu di SMA Negeri 6 Depok. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ibadah agama Hindu baik sehari-hari maupun hari raya besar agama Hindu. Silakan disimak videonya. Foto pertama ini adalah Pasraman Santi Wahana, yaitu tempat kami belajar agama Hindu setiap hari Minggu. Kami sering mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan agama Hindu yang biasa diselenggarakan oleh PHDI atau Persatuan Hindu Dharma Indonesia, bagian DKI Jakarta. Foto yang kedua ini adalah upacara Sisya Upanayana, yaitu upacara untuk siswa-siswi Pasraman yang baru memulai atau melanjutkan tahun ajaran baru. Upacara ini diartikan sebagai pensucian siswa-siswi Pasraman yang akan memulai tahun ajaran baru di Pasraman Santi Wahana.
Foto selanjutnya adalah upacara ulang tahun pura atau biasa disebut piodalan. Dalam upacara ini, kami melakukan persembahyangan bersama. Warga dari pura lain pun juga bisa ikut sembahyang bersama. Biasanya diadakan juga pentas seni, yaitu ada pentas tarian Bali, gamelan Bali, dan juga band akustik. Foto ini adalah upacara potong gigi, atau yang biasa disebut upacara metatah. Upacara ini dilaksanakan oleh remaja yang telah akil balik. Prosesi dari upacara ini adalah dengan mengkikir 6 gigi depan di rahang atas, yang mempunyai 6 simbol musuh yang ada di dalam diri manusia. Sehingga diharapkan manusia yang sudah melewati upacara ini dapat mengendalikan diri. Upacara nyepi. Dalam video ini adalah upacara sehari sebelum hari nyepi, yaitu upacara pengerupukan yang berarti upacara yang gunanya untuk membersihkan alam semesta dari roh jahat yang disimbolkan dengan mengarak ogoh-ogoh. Hari Raya Galungan. Galungan adalah upacara kemenangan Dharma melawan Adharma, atau kebaikan dan kejahatan. Gunanya adalah supaya alam semesta terbebas dari hal-hal yang negatif. Sembahyang sehari-hari. Video ini menggambarkan tentang persembahyangan kami sehari-hari. Dalam satu hari, biasanya kami sembahyang 3 kali. Yang pertama, jam 6 pagi, kedua jam 12 siang, dan yang ketiga jam 6 sore. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta supaya diberikan kemudahan dalam segala hal. Sarana kami dalam persembahyangan sehari-hari ini berupa bunga, air, dan dupa. Demikianlah penjelasan saya tentang kegiatan ibadah agama Hindu. Semoga bisa menjadi wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Semoga damai selalu. Om Santi 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 Om. Shalom semuanya, nama aku Benedita NP Sawangge dari angkatan 17. Aku dari perwakilan Heteros Katolik. Di sini aku mau sharing-sharing sedikit nih tentang kegiatan keagamaanku. Biasanya agamaku melakukan ibadah setiap hari minggunya. Lalu ada juga ibadah yang namanya Jumat Pertama. Biasanya Jumat Pertama itu dilaksanakan setiap tanggal awal bulan setiap bulannya. Lalu ada juga doa rosario dan juga doa novena. Selain itu, aku juga biasanya membaca Alkitab setiap hari, menyembah dan menyanyikan lagu rohani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damayanti dari kelas 12 IPA 5. Saya beragama Islam. Di sini saya akan menceritakan kegiatan keagamaan yang dilakukan sebelum pandemi dan setelah pandemi COVID-19. Sebelum pandemi COVID-19 ini, saya biasanya melaksanakan tilawah pagi di sekolah jam 6.40 sampai jam 7. Kami melaksanakan tilawah bersama, habis itu menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Tilawah ini setiap hari dilakukan dari hari Selasa sampai dengan Jumat. Namun setelah pandemi COVID-19,
tilawah ini masih tetap dilaksanakan dengan cara membaca di rumah masing-masing. Dan setiap Jumatnya kita ada live streaming di YouTube mengikuti tilawah pagi bersama. Adapun beberapa kegiatan keagamaan yang tidak dilakukan di sekolah selama pandemi COVID-19 ini seperti kurban. Kurban kemarin tidak dilaksanakan di sekolah, namun kita tetap bisa merayakan Hari Raya Idul Adha melalui live streaming di YouTube sekolah. Dimana di situ kita mendengarkan tausiah dari Bapak Guru Agama di sekolah. Dari video itu kita mendapatkan hikmah tentang berkurban dan hikmah Hari Raya Idul Adha. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Halo, perkenalkan namaku Iliana Winata dari kelas 12 IPA 4. Di sini aku ditunjuk sebagai perwakilan dari agama Konghucu. Nah, pada video kali ini aku akan sharing sedikit nih tentang apa itu agama Konghucu. Kira-kira kalian udah tahu belum sih apa itu agama Konghucu? Agama Konghucu disebut juga sebagai Rujiao atau agama untuk menjadikan manusia berperilaku berbakti dan lembut budi pekertinya. Agama Konghucu ini sudah ada sejak lama loh, bahkan berabad-abad tahun sebelum Masehi. Nah, namun baru masuk ke Indonesia ini sekitar abad ke-18 Masehi. Nah, setelah melewati perjalanan yang panjang ini, akhirnya pada tanggal 16 April tahun 1955, agama Konghucu mendirikan organisasi nih di Indonesia yang diberi nama Matakin atau Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Nah, setelah berdirinya organisasi, namun perjalanan agama Konghucu Indonesia ini belum kelar gitu aja. Pada masa pemerintahan Orde Baru, agama Konghucu sempat dikekang kedaulatannya. Namun pada masa pemerintahan Orde Reformasi, agama Konghucu mendapatkan kembali kedaulatannya nih, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai presiden pada waktu itu ya. Nah, selanjutnya aku juga bakal ngasih tahu hal-hal yang orang banyak mungkin atau udah tahu atau banyak yang belum tahu nih tentang agama Konghucu. Yang pertama, mengangkat Kungce sebagai nabi, atau bisa dibilang itu junjungan umat Konghucu deh. Terus yang kedua, tempat ibadahnya. Kira-kira kalian tahu nggak sih tempat ibadah Konghucu itu apa? Tempat ibadah Konghucu itu ada banyak macamnya. Aku sebutin ya. Yang pertama itu ada Lisang, yang kedua ada Pungmiao, tiga Wenmiao, dan yang keempat itu Bunbyo. Terus aku akan ngasih tahu juga yang ketiga ini kitab suci agama Konghucu. Kira-kira kalian tahu nggak sih kitab suci agama Konghucu itu apa? Kitab suci agama Konghucu itu ada 3. Yang pertama itu kitab sesu atau kitab yang 4 atau yang pokok gitu. Yang kedua kitab Wujing atau kitab yang 5. Dan yang ketiga itu ada kitab Xiaojing atau kitab bakti. Nah, selanjutnya Hari Raya Agama Konghucu. Mungkin sebagian orang nih udah tahu Hari Raya Agama Konghucu itu apa. Jadi, Hari Raya Agama Konghucu itu ialah Imlek